Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Dari Bukit Sion saya menyapa semoga Ibu Bapa dalam keadaan sehat. Mari kita memulai aktivitas kita dengan membaca firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu pada pagi ini kami menaruh harap. Kami akan memulai aktivitas kami meminta pertolongan dan pengasihan-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami. Terimalah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan demikian. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih dan bersih dan berkilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malaikat daripada ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Tema renungan ini saya beri judul Berbahagialah orang yang menang dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang menang dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama tercatat 2 nyanyian Musa, satu dalam Keluaran 15, di mana Musa merayakan kemenangan atas Firaun, dan satu lagi dalam Ulangan 32 di mana Musa merayakan kemurahan dan hukuman Allah sebelum Musa meninggal. Dalam Wahyu 15 ini, kemenangan juga dirayakan karena suatu kemenangan yang jauh lebih mulia daripada kemenangan Musa. Pada zaman gereja mula-mula, hari meninggalnya orang Kristen mati syahid dirayakan sebagai hari kemenangan. Dalam kitab Wahyu ini, Yohanes melihat sekumpulan besar orang yang keluar dari kesusahan besar, orang yang menang atas segala godaan dan menyembah Tuhan Allah. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali tentang sifat Allah yang adil dan benar. Allah yang menghukum dan memulihkan. Allah yang dalam segala perbuatannya
selalu mengingatkan mak pakilala bagi umat manusia akan perbuatan-perbuatannya yang terdahulu. Dalam penglihatan Yohanes ini paling tidak ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penglihatan Yohanes sangat serupa dengan keadaan yang terdapat di kitab Keluaran 14 dan 15. Penglihatan ini memaparkan kepada kita tentang ungkapan syukur orang-orang Israel kepada Allah ketika menyeberangi Laut Merah dan diselamatkan dari kejaran orang-orang Mesir yang tewas dalam laut. Yang kedua, Yohanes melihat sesuatu yang menakutkan. Ayat 5-8. Dia melihat 7 malaikat yang menampakkan kekudusan Allah sambil membawa 7 malapetaka dalam ayat 6. Ketujuh malapetaka ini masih merupakan perwujudan murka Allah yang terakhir. Ayat 1 dan 7 ya. Penglihatan ini mengingatkan umat bahwa benar ini adalah hukuman yang terakhir yang mengakhiri murka Allah. Tetapi justru dalam penghukuman yang terakhir inilah Allah mencurahkan penghukuman yang sebenar-benarnya dan sepenuhnya. Ungkapan syukur bagi Allah ini merupakan sesuatu yang dikumandangkan lewat nyanyian pujian di tepi laut itu. Dalam nyanyian itu terungkap pengakuan kekal sepanjang masa bahwa Allah lah yang membebaskan mereka. Bahkan dalam setiap upacara pengorbanan domba Paskah, nyanyian ini pun terus-menerus dinyanyikan, dilantunkan. Hal yang menarik untuk kita perhatikan yaitu mengenai dua nyanyian. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Ayat 3 dan 4. Dalam perjanjian baru, anak domba adalah sebutan untuk Yesus Kristus. Mengapa kedua nyanyian itu saling terkait? Pembebasan yang Allah demonstrasikan, yang Allah nyatakan melalui Musa di dalam perjanjian lama, yang adalah fakta sejarah, mengerahkan kita pada fakta pembebasan yang sempurna dan sejati dalam perjanjian baru, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang menjanjikan berkat yang indah dan hebat kepada yang setia, kepada barang siapa yang menang, kepada yang menuruti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Dalam ayat 5-8 ini dibuktikan bahwa janji-janji itu bukan omong kosong, tetapi dia mampu menggenapi janjinya karena dia akan mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan kerajaannya. Juga mereka yang menganiaya anggota jemaat Kristus akan dikalahkan oleh raja atas segala raja, sehingga mereka yang dianiaya akan dihibur dan didorong untuk setia di dalam penganiayaan itu. Karena itu, orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang memiliki sikap yang takut, yang tunduk, yang berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, di awal Desember ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Kami ditegur oleh firman-Mu bahwa kami akan senantiasa mengerahkan hati dan pikiran kami kepadamu, supaya kami memiliki sikap yang tunduk, yang berserah, yang takut kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam berbagai aktivitasnya, dalam berbagai pekerjaannya, baik sebagai petani,
sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai satpam, sebagai perawat, sebagai TNI dan Polri, sebagai ASN, sebagai guru, sebagai naradidik, apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, dengan iman kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami. Kami berdoa untuk orang tua kekasih kami dalam usia lanjut. Kami percaya berkat-Mu, pertolongan-Mu akan Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga di dalam ketidakberdayaannya mereka tetap mengandalkan Engkau. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, agar mereka senantiasa menjadi saluran berkat-Mu untuk mengatur dan menata bangsa ini, secara khusus daerah Tanah Toraja ini, di mana kami boleh hadir. Kami percaya Tuhan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu dalam mengatur kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, karena kami meminta kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita.